Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, saya Ani Herani sebagai moderator, pemateri 1 Fairuz Nurbaiti, pemateri kedua Dwi Tariningsih, pemateri ketiga Dwi Putri Febrianti, pemateri keempat Zulfikar Mahendra. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, perkembangan pembukuan berpasangan. Yang kedua, perkembangan akuntansi industri. Yang ketiga, perkembangan akuntansi di sebuah negara Amerika Serikat. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke pemateri. Pengertian pembukuan berpasangan. Metode pembukuan berpasangan merupakan metode yang dalam setiap transaksi keuangannya akan menampilkan 2 efek secara bersamaan. Efek pertama adalah kolom kredit dan efek kedua adalah kolom debit. Yang mana kedua kolom tersebut harus memiliki total nilai yang sama atau seimbang. Sebagai contoh, pada sebuah perusahaan melakukan transaksi pembelian persediaan barang secara tunai. Transaksi tersebut akan mempengaruhi 2 akun, yaitu bertambahnya debit pada akun persediaan dan berkurangnya jumlah uang kas yang mempengaruhi sisi kredit. Kelebihan pembukuan berpasangan membuat setiap perhitungan transaksi menjadi lebih akurat karena mampu menunjukkan informasi seluruh saldo akun, sehingga akan melacak seluruh kesalahan yang terjadi dengan lebih mudah. Sebagian besar bisnis kelas menengah ke atas dan bisnis berskala besar sudah menggunakan sistem pembukuan berpasangan untuk melacak pemasukan, pengeluaran, serta aset dan liabilitas perusahaannya. Beberapa perusahaan sangat membutuhkan sistem pembukuan double entry ini, yang memang berfungsi untuk membuat laporan aset dan liabilitas atau neraca. Penerapan sistem pembukuan berpasangan pada bisnis. Dalam pembuatan catatan keuangan untuk bisnis, Anda perlu membuat daftar terperinci atau bagan akun. Jika bagan akun sudah siap, dapat menggunakan bagan akun sebagai titik referensi setiap 2 atau lebih akun yang terpilih. Hal ini berfungsi untuk memasukkan transaksi ke dalam buku besar. Contoh penerapan yang sering dilakukan dalam bisnis. Yang pertama, membeli peralatan dengan uang tunai akan menunjukkan debit untuk peralatan dan kredit untuk uang tunai, yang menghasilkan penurunan aset. Yang kedua, menjual barang dagang secara tunai kepada pelanggan, maka debitnya adalah kas, sedangkan kreditnya adalah pendapatan. Yang ketiga, menerima bunga. Saat setoran uang ke bank akan menghasilkan debit untuk uang tunai yang masuk, sedangkan kreditnya adalah pendapatan keuangan. Hal ini berarti adanya peningkatan pendapatan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi industri. Yang pertama, akuntan dan teknologi. Potensi teknologi menggantikan peran profesi akuntan hanya menunggu waktu. Peran akuntan akan bersifat strategis dan konsultatif. Maka dari itu, akuntan perlu memiliki sertifikasi, misalnya FASI berteknologi, supaya mampu bertahan dalam bersaing. Seorang akuntan juga harus memiliki strategi, diantaranya penguasaan soft skill, baik interpersonal skill maupun intrapersonal skill, business understanding skill, dan technical skill agar mampu menjawab tantangan di era digital ini. Seorang akuntan harus aware terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dengan melihat kesempatan yang ada. Perubahan era memang tidak bisa dihindari, maka dari itu harus selalu bisa mengontrol reaksi dan sikap terhadap perubahan tersebut agar bisa ikut maju mengikuti perkembangan zaman. Dalam sektor akuntansi, berbagai tantangan yang hadir seiring datangnya era digital tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dipelajari dengan baik agar dapat menentukan sikap untuk mengatasinya.
Inovasi berteknologi merupakan salah satu kunci menghadapi tantangan di era ini. Yang kedua, tantangan profesi akuntan. Dikutip dari International Edition of Accounting and Business Magazine edisi Desember 2016, Roger Leonard Barrett dan Catherine Chris menyebutkan 4 langkah yang harus diambil akuntan di dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, kesadaran atau awareness bahwa dengan revolusi industri melahirkan peluang atau kesempatan baru. Kesempatan yang muncul ini menumbuhkan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Jerman sebagai negara pencetus memiliki 80% perusahaan yang siap mengimplementasikan revolusi industri 4.0, atau China yang menyadari bahwa diperlukan pembangunan pada aspek pengetahuan dan menargetkan 60% investasi pada sektor ini. Bukan hanya 2 negara ini, akan tetapi banyak negara sudah berada dalam tahap awal diseminasi informasi yang selanjutnya akan berkembang lebih dalam untuk menjalankan secara total revolusi 4.0. Yang kedua, pendidikan atau education. Regulator atau pemerintah dan praktisi pendidikan dituntut untuk dapat membuat kurikulum yang relevan disesuaikan dengan perkembangan konektivitas digital. Seperti contohnya pelatihan coding, manajemen informasi antar beberapa program dan platform yang berbeda, atau implementasi real-time accounting yang ditujukan kepada seluruh departemen dan organisasi perusahaan, termasuk pemegang saham. Yang ketiga, pengembangan profesi atau professional development. Meningkatkan kinerja profesi akuntan beserta program-program yang mendukung pengembangannya dengan cara melakukan latihan presentasi online maupun tatap muka secara langsung atau face-to-face discussion, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kapabilitas profesi akuntan pada masa depan. Yang keempat, penerapan standar tinggi atau reaching out. Sebagai akuntan dituntut harus memiliki kontrol maksimal terhadap data yang dihasilkan, di mana data atau informasi fisik biasanya diperoleh di bawah tanggung jawab para insinyur atau engineer, sehingga hubungan kerja antara akuntan dan insinyur harus berjalan harmonis agar data dan informasi akuntansi dijaga dengan baik. Perkembangan akuntansi di negara Amerika Serikat. Akuntansi di AS diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan atau Finance Accounting Standard Board (FSAB). Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat Badan Sektor Swasta lainnya menetapkan standar auditing. Pada tahun itu, Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui 4 fase, yakni 1. Fase kontribusi manajemen tahun 1900 sampai 1933. Pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomik dominan yang dimainkan oleh korporasi industri setelah 1900. Ketergantungan pada inisiatif manajemen menimbulkan konsekuensi sebagai berikut. Sebagian besar teknik akuntansi tidak memiliki dukungan teoritis, pusat perhatian pada penentuan penghasilan kena pajak dan minimalisasi pajak penghasilan. Teknik yang diadopsi adalah untuk meratakan pendapatan, penghindaran dari masalah-masalah kompleks, dan solusi berdasarkan kebijakan dianut. Yang kedua yaitu fase kontribusi institusi tahun 1933 sampai 1999. Fase ini ditandai dengan timbulnya badan atau institusi dengan peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip akuntansi. Tahun 1934, Kongres membentuk Securities and Exchange Commission untuk melaksanakan berbagai peraturan investasi federal. Komisi ini dapat merumuskan hal-hal, informasi, metode-metode yang harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu fase kontribusi profesional 1953-1973. Komite khusus tentang program riset mengusulkan pembubaran CAP dan departemennya yang diterima oleh AICPA, kemudian didirikan Accounting Principal Board APD dan The Accounting Research Division ARD untuk meneliti isu-isu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. APB kemudian
menerbitkan berbagai pendapat untuk membahas isu-isu kontroversial, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga APB diserang dan dikritik oleh opini yang bersifat kontroversial. Yang keempat yaitu fase politisasi 1973 sampai sekarang, keterbatasan sosialisasi profesional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan politis. Dalam situasi tersebut, FASB mengidentifikasi proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratis. Standar akuntansi keuangan (SAK) di Amerika dalam akuntansi terapan di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Perkembangan GAAP, General Accepted Accounting Principle, standar akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Accountant Public (AICPA), tunduk pada Securities and Exchange Commission. Peraturan The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 dan diganti bahwa dengan prinsip akuntansi Dewan pada tahun 1951. Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan. Organisasi-organisasi yang terlibat melalui Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan terbentuk tahun 1984 dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawasan atau PCAOB. Organisasi-organisasi ini mempengaruhi perkembangan GAAP di Amerika Serikat. United States Securities and Exchange Commission atau Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa. B. American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. C. Finance Accounting Standard Board FASB. Tahun 1984 FASB menciptakan Emerging Issue Task Force. Yang D. Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan atau GASB dibuat tahun 1984 membahas masalah-masalah pemerintahan negara, bagian, dan lokal pelaporan. E. Organisasi lain berpengaruh misalnya Ikatan Akuntansi Amerika, Ikatan Akuntansi Manajemen, Keuangan, dan Lembaga Eksekutif. Pembentukan Dewan Penasehat Standar Akuntansi Keuangan atau PASAK. Yang pertama yang saya akan jelaskan, satu, laporan keuangan Amerika Serikat. Laporan keuangan Amerika Serikat itu ada 8 tipe komponen laporan keuangan di Amerika, yaitu laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen, dan analisis hasil operasional. Yang kedua, pengukuran akuntansi, yaitu pengukuran dengan dasar akural sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Yang ketiga, SAR baru setelah kasus Enron. Publik Amerika Serikat dikejutkan oleh skandal keuangan yang terjadi di Eropa. Di Enron, Wellcome, dan beberapa perusahaan lain yang bukan hanya melibatkan pucuk pimpinan perusahaan-perusahaan ternama di Amerika Serikat. Yang keempat, Sarbanes-Oxley ICT 2002 atau SOP, yaitu Kongres Amerika Serikat menetapkan undang-undang keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley 2002 atau Sarbox pada tanggal 30 Juli 2022. Yang kelima, PCAOB, yaitu pembentukan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board adalah amanat dari Sarbox. PCAOB dibentuk untuk mengawasi proses penyusunan, pemeriksaan, dan laporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.